choose black and shoes. Yeah, no questions what I look. Well, this is what I do. 두고두고 너에게 다가간다. Matrik adalah susunan elemen-elemen bilangan yang berbentuk persegi, bujur sangkar, persegi panjang. Baris adalah angka berbentuk sumbu horizontal. Baris pada matrik tersebut adalah 1, 2, 3, dan 4, 5, 6. Kolom adalah angka yang berbentuk sumbu vertikal. Kolom pada matrik tersebut adalah 1,4, 2,5, dan 3,6. Sedangkan ordo adalah banyaknya bilangan baris dikali dengan banyaknya kolom. Pada contoh matriks di atas, terdapat 2 buah baris dan 3 buah kolom, sehingga dapat ditulis ordo dari matriks tersebut adalah 2 dikali 3. Koefisien matriks. Matriks koefisien yaitu matriks yang entry-nya disusun dari koefisien variabel pada suatu sistem persamaan linear. Berikut merupakan contoh koefisien matriks. Matriks koefisien pada persamaan 4x min y plus 2z sama dengan 8, 3x plus 2y min 5z sama dengan 6, min x plus 3y plus 3z sama dengan 9. Angka-angka pada matriks koefisien dinamakan koefisien, sedangkan huruf x, y, dan z dinamakan variabel. Jenis-jenis matriks. 1. Matriks kolom, matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. 2. Matriks baris, matriks yang hanya terdiri satu baris saja. 3. Matriks persegi atau matriks bujur sangkar, matriks yang terdiri dari n baris dan n kolom atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. 4. Matriks persegi panjang, matriks yang susunan atau bentuk elemen-elemennya seperti persegi panjang, banyaknya baris dengan banyaknya kolom pada matriks tidak sama. 5. Matriks identitas, matriks bujur sangkar yang diagonalnya utamanya berelemen 1, selain itu elemennya 0. 6. Matriks diagonal, matriks bujur sangkar yang semua elemen pada diagonal utamanya mempunyai nilai selain 0 dan selain diagonal utamanya mempunyai elemen 0. 7. Matriks 0, suatu matriks yang semua elemen 0 sering ditulis dengan huruf 0. Selanjutnya yaitu penjumlahan matriks. Penjumlahan matriks dilakukan dengan cara menjumlahkan elemen dengan elemen lainnya sesuai pada posisi elemen tersebut. Misalnya pada contoh elemen P plus 2 ditambah dengan P, elemen 2 ditambah dengan 6, elemen 3 ditambah dengan 6, elemen 5 plus Q ditambah dengan 3. Hasilnya yaitu 2pi plus 2, 8, 9, Q plus 8. Lalu untuk menemukan pi sendiri yaitu dengan cara 2pi plus 2 sama dengan 4, 2pi sama dengan 4 dikurangi 2, 2pi sama dengan 2, pi sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Untuk menemukan Q yaitu dengan cara Q plus 2 sama dengan 4, Q sama dengan 5 dikurangi 8, Q sama dengan min 3. Kita mendengar kata bunga tidak hanya berarti tanaman dan tumbuhan. Di Indonesia, istilah bunga juga digunakan untuk menyatakan imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita menanam modal usaha di suatu bank. Nah, bank akan mengelola modal kita pada saat jangka waktu berakhir. Akan mengembalikan modal kita beserta dengan biaya lainnya. Nah, biaya lainnya
Ini disebut dengan bunga. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan, modal awal atau pinjaman modal. Oke, sekarang kita beralih ke contohnya. Pak Bagus mendepositkan uang sebesar 50 juta di bank dengan suku bunga tunggal 10% per tahun, dan bunga setiap bulan akan dikirim ke bank ke rekening tabungan. Hitung uang Pak Bagus selama 4 tahun. Oke, jadi di sini yang diketahui, MO atau modal awal adalah 50 juta rupiah. N sama dengan 4. B sama dengan 10%, sama dengan 10/100, atau kalau dalam bentuk desimal 0,1. Yang ditanyakan adalah MN. Dijawab, MN sama dengan M0 atau modal awal kali 1 plus N kali B. Oke, sama dengan 50 juta kali 1 plus 4 kali 0,1 sama dengan 50 juta dikali 1 plus 0,4 sama dengan 50 juta dikali 1,4. Hasilnya adalah 70 juta rupiah. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, tahun atau bulan, yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktu. Ini adalah contoh soal bunga majemuk. Contoh, Alesya menabung di bank sebesar 6 juta rupiah selama 5 tahun dengan suku bunga majemuk sebesar 5% per tahun. Hitung jumlah uang Alesya. Oke, jadi di sini yang diketahui adalah M0 atau modal awal sebesar 6 juta rupiah, N sama dengan 5, B sama dengan 5% atau 5/100, atau sama dengan 0,05 jika diubah dalam bentuk desimal untuk mempermudah kita mengerjakan soalnya. Baik, yang ditanya adalah MN. Jawab, MN sama dengan M0 atau modal awal dikali 1 plus B pangkat N sama dengan 6 juta dikali 1 plus 0,05 dipangkatkan 5. Jadi ini 1 ditambah 0,05 dulu ya. Sama dengan 6 juta dikali 1,05 dipangkatkan 5. Sama dengan 6 juta dikali 1,276. Jadi hasilnya adalah 7.656.000 rupiah. Nah, setelah kita mempelajari bunga tunggal dan bunga majemuk, tentunya kita dapat menemukan perbedaan di antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Perbedaannya adalah bunga tunggal dihitung berdasarkan modal yang sama setiap periode, sedangkan bunga majemuk dihitung berdasarkan modal awal yang sudah ditambahkan dengan bunga. Serta dalam bunga tunggal periode N dikalikan, dalam bunga majemuk periode N dipangkatkan. Nah, terdapat satu hal lagi yang dapat membedakan antara bunga tunggal dan bunga majemuk, yaitu pada rumusnya. Rumus bunga tunggal yaitu MN sama dengan MO dikalikan 1 ditambah N dikali B. Sedangkan pada bunga majemuk yaitu MN sama dengan MO dikali 1 ditambah B dipangkatkan N.